Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Nah, ini sudah tanggal 3 Juli. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang akhirnya lulus tahap TKD dan akan melanjutkan ke TBI, tes bahasa Inggris. Yuk kita sama-sama persiapkan bekalnya untuk menghadapi tes TBI yang gak lama lagi kita akan hadapi bersama-sama. Banyak yang komen sebenarnya bingung bagaimana harus menghadapi TBI di antara bekal bahasa Inggris tuh yang nggak terlalu nggak terlalu memadai sebenarnya. Tapi jangan khawatir teman-teman nggak sendiri, karena banyak dari kita yang memang bahasa Inggrisnya tuh masih dasar banget. Yuk, oleh karena itu kita belajar bareng-bareng ya. Nah, di kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang common grammar atau grammar yang paling umum di TOEFL yang menjadi problem bagi para peserta TOEFL. Kita akan belajar dasar banget kok, jadi jangan khawatir, pembahasannya insya Allah akan gampang untuk difahami. Kita nanti akan ngebahas verbs, kemudian pronouns, nouns, adjective, comparative, kemudian preposition, conjunction, adverbs, kemudian point of view, kemudian agreement, kemudian introductory verbal modifiers, kemudian parallel structure, redundancy, sama word choice. Nah, beberapa dari common grammar ini sudah kita pelajari sembari dengan mengerjakan soal-soal kemarin. Tapi saya pikir lagi, kalau kita terus-terusan fokus terhadap mengerjakan soal, mungkin kita nggak terstruktur belajarnya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau lebih struktural nih belajarnya. Mungkin teman-teman bingung ya, kayak conjunction tuh belajar apa aja sih? Kemudian preposition itu belajar apa saja? Misalnya di preposition nanti teman-teman akan belajar spite and in spite of and despite. Kemarin kan ada tuh soal yang despite and in spite of. Ada beberapa aturan tentang despite dan in spite of yang nggak bisa salah-salahin kita mengerjakan soal. Kemudian contohnya di place sama time ada peraturan tentang in, on, dan at. Kemudian exception ada but and except. Kemudian replacement ada instead of sama instead. Kemudian di adverbs contohnya ada affirmative agreement, so and to. Kemudian correlative conjunction, inclusive not dan but. Kemudian either neither juga nanti insya Allah kita pelajarin. Kemudian so that kita pelajarin. Kemudian di comparative ada comparative estimates, multiple number, kemudian kayak as many as, kemudian more than, less than gitu, kita juga akan pelajarin. Di adjective kita juga akan belajar tentang numerical order, kemudian nouns that function as adjective, kemudian cause and result, so, kemudian ada a little and little, kemudian a few and few, kemudian only a few dan only a little gitu juga ada. Insyaallah nanti kita akan pelajarin. Tapi saya sebenarnya sudah susun ya PDF-nya juga nanti bisa saya share seperti biasa di bagian komunitas ya. Kalau teman-teman masih bingung komunitas itu di mana, teman-teman boleh klik akun YouTube ini, kemudian nanti di bagian komunitas YouTube-nya kan ada beranda, kemudian ada video, ada playlist, nah ada komunitas namanya. Teman-teman klik aja di komunitas itu, nanti ada beberapa PDF yang saya share. Oke, langsung ya. Pertama-tama kita akan ngebahas numerical order. Nah, numerical order ini juga sudah kita bahas ya di soal kemarin. Kalau teman-teman belum nonton, untuk apply ke soal dan pembahasannya, teman-teman boleh scroll video yang kemarin. Ya, untuk ordinal number, contohnya ordinal number ini kata angka yang ke ya, jadi first, second, third, fourth gitu. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu diawali oleh the, kemudian diikuti oleh noun yang singular. Jadi ini ngomongin chapter keempat ya dari notebook aku. Aku outlining chapter keempat di notebook aku gitu, atau garis bawahin ya. Kalau ini yang kalau misalnya nggak pakai fourth, dia pakai for aja. Contohnya I'm outlining chapter 4. Jadi kalau yang tadi ordinal number harus pakai the fourth chapter. Kalau yang ini
chapter 4 gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya, view and little. Jadi view dan little itu sama-sama punya arti sedikit. Ya, view digunakan sebelum noun-nya. Ya, jadi contohnya ini, view reference book. Kalau little digunakan sebelum non-count-nya. Non-count-nya ini kan traveling nih. Little traveling. Ya, jadi reference books-nya ini noun atau kata benda yang dapat dihitung ya, yang bersifat plural nih. Sedikit reference books. Sedikit beberapa, ini booksnya menunjukkan plural ya, menunjukkan bentuk jamak. View reference book, sedikit buku referensi, tapi memang ada beberapa buku referensi ya, yang mungkin saya check out gitu. Kemudian kalau yang pakai little diikutin oleh non-count noun. Jadi traveling itu kan nggak bisa dihitung. Dia harus pakai little ya. Ingat ya, view ini untuk sesuatu yang bisa dihitung, little ini untuk sesuatu yang nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung sifatnya plural, yang nggak bisa dihitung ya nggak bisa dihitung. Namanya juga nggak bisa dihitung. Oke, nah ini contoh lainnya nih. Nggak boleh pakai there is few time to waste. Harusnya there is little time, karena time ini merupakan non-count noun. Ini kan nggak bisa dihitung nih, ya. Nggak bisa ya. Ya, ini contoh yang lain. John has very few friends, karena friends ini bisa dihitung, ya. Nggak boleh pakai little friends, tapi harus pakai few friends, gitu. Dan contoh lainnya. Oke, selanjutnya ada degrees comparison, superlative adjective. Ya, ini familiar banget ya sama kita, bahwa superlative adjective itu harus pakai the, most, sama adjective kalau punya lebih dari 2 suku kata. Contohnya difficult, ini harus pakai the most difficult. Tapi kalau terdiri dari 1 suku kata, pakai the, tetap pakai the ya, sama-sama pakai the, nggak pakai most, tapi pakai est di belakangnya. Contohnya hard, menjadi hardest, bukan the most hard, tapi the hardest gitu. Artinya yang paling keras. Kalau the most difficult, yang paling sulit gitu. Kemudian kalau punya 1 suku kata tapi akhirannya y, huruf akhirnya itu y, contohnya easy, maka y-nya ini diganti dengan i, y-nya ini diganti dengan i ya. Nah, karena dia hanya punya 1 suku kata, sebenarnya masih mengikuti aturan ini. Pakai the dan akhirnya adalah est. Tapi y-nya diganti dengan i. Contohnya kalau ya ini tadi ya. Contohnya ini largest, the largest ya, bukan the most large, tapi the largest. Karena large ini hanya punya 1 suku kata. Satu suku kata. Kemudian pretty ini karena huruf terakhirnya y, jadi berubah jadi i ya, bukan the most pretty tapi the prettiest gitu. Terus, nah ini yang ya, ini beautiful ya. Jadi the most beautiful karena terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Oke. Signifikan juga lebih dari 2 suku kata, jadi the most significant. Oke. Kemudian selanjutnya, grammar yang selanjutnya adalah modal plus verb word. Jadi semua modal itu adalah contohnya ya, will, can, shall, may ya. Will, can, shall, may, might, kemudian shall, itu harus diikuti oleh verb word atau kata dasar yang nggak punya tambahan atau akhiran apapun. Jadi bukan they might visiting, bukan, tapi they might visit ya. I will go, bukan I will going gitu ya. Kemudian ya, ini contohnya ya. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi nggak boleh pakai
Verb ing nggak boleh pakai verb s, harus murni verb word aja. Ini ada redundancy, kemarin kita sudah bahas ya beberapa redundancy. Ini diartikan sebagai penggunaan dua kata atau lebih yang menyatakan hal yang sama. Jadi redundancy ini adalah pengulangan ya, kayak kemarin di soal yang kemarin ada my father he said gitu. Nggak gitu, tapi my father say aja gitu ya. Contohnya ya ini yang incorrectnya atau yang nggak benarnya adalah my teacher he said. Nggak benar, harusnya my teacher say. Nah, said kemarin juga redundancy ini ada, misalnya ada dua klausa ya, kemudian di klausa keduanya ada kata it lagi menjelaskan padahal keduanya sama-sama menuju kepada it. Nah, itu juga merupakan redundancy. Kalau ada dua buah klausa, di klausa yang keduanya nggak perlu kata it lagi untuk menunjukkan kata benda tersebut gitu. Selanjutnya, nah ini ada neither either. Neither either ini punya arti yang sama. Ini familiar sekali ya, sudah kita pelajarin dari SMP ya kalau nggak salah ya. Atau mungkin yang sekolahnya lebih maju mungkin di SD sudah dipelajari ya. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin TK sudah belajar ya. Either neither ini sama-sama punya arti tidak sebenarnya ya. Tapi neither ini digunakan sebelum kata kerja bantu atau auxiliary verbs-nya. Sedangkan either digunakan setelah kata kerja bantu. Bingung? Yuk kita contoh. Kita langsung ke contohnya saja ya. Jadi kalau neither contohnya ya, my wife won't go and neither will I. Nah, kalau yang either-nya di ujung. My wife won't go and I won't either. Gitu. Jadi, kalau sudah ada neither, won't-nya ini balik ke model yang seharusnya ya, bukan model negatif. Kalau yang ini kan model negatif nih. Hasn't karena ini I berubah jadi have ya. Kemudian doesn't karena ini doesn't ini menunjuk ke my wife ya. Hasn't juga menunjukkan ke my wife. My wife doesn't go. Istri saya nggak mau pergi dan saya juga gitu. Tapi karena dia pakai neither jadi neither do I. Ini dibalik aja kok. Nih ya, ini dibuang nih. Ini go-nya dibuang, n-nya dibuang. Kemudian tulis neither, kemudian modalnya balik nih. Ya, tapi dalam bentuk yang positif baru subject. Gitu ya. Isn't ini kan karena menunjukkan my wife. My wife is not going. And neither balik lagi ke modal, tapi modal yang tidak negatif dan subjeknya gitu. Tapi kalau either-nya di ujung, my wife won't go. Nah, modalnya yang negatif juga sama, karena dia pakai either. Neither ini kenapa modalnya nggak pakai negatif? Hemat saya bilang neither modal nggak pakai negatif karena neither sendiri udah ada no-nya gitu. Ini trik dari saya aja ya. Neither ini udah ada n-nya, sudah ada no-nya. Jadi modalnya balik ke positif lagi. Sedangkan kalau either ini nggak ada no-nya nih. Neither ini kan no either gitu kan. Karena either aja jadi modalnya masih pakai yang negatif. My wife won't go and I won't either. Nah, ini sama strukturnya nggak bolak-balik. My wife-nya subjek-subjek, kemudian modal, kemudian ini verb participle, word participle atau verb ing juga boleh. Nih contohnya yang verb ing ya, going, kemudian ini bisa pakai verb tree juga boleh, tapi yang modalnya pakai modal yang negatif, baru either. Semoga bisa dipahami ya. Yuk kita lihat contoh yang lainnya. He hasn't finished. Nah, ini kalau mau pakai neither, berarti has-nya diganti
Kalau misalnya mau pakai I, berarti has-nya diganti dengan have, karena I ini modelnya adalah have. He hasn't finished the assignment yet, dan neither have I. Jadi dia belum menyelesaikan assignment-nya dan saya juga belum gitu. Kalau mau pakai either, nah either ini menurut saya lebih mudah ya, karena sama-sama subject, ya subject, kemudian modal negatif, kemudian yang ini word-nya, yang ini either-nya gitu. Sama-sama negatif, hanya beda lihat ininya. Kalau ini he, subjeknya he, maka to be-nya hasn't. Kalau subjeknya I, ya modelnya haven't gitu. Ya, ini nanti contoh-contoh soalnya nanti saya share ya di YouTube komunitas. Oke. Nah, ini causative have juga sudah kita bahas ya kemarin di soal, dan kemarin applicated banget langsung ke contoh soalnya. Kalau teman-teman belum nonton aplikasi soalnya, boleh ditonton di video sebelumnya ya. Causative have ini jadi dia melakukan sesuatu secara nggak langsung, jadi orang lain yang melakukannya gitu. Boleh pakai have, boleh pakai had, boleh pakai has. Contohnya our chemistry teacher had us give oral reports. Nah, contoh lainnya, I want to have this book renewed please. Okay. Jadi kalau have-nya plus someone, dia plus verb word. Kalau have-nya something, dia plus verb 3. Hayo, perlakuan ini sama dengan causative apa nih? Selain ada causative have, ada causative satu lagi yang peraturannya sama. Kalau someone plus verb word, kalau something plus verb 3. Nah, contohnya ini, Jerry had a tooth filled. Ya, jadi karena tooth-nya ini merupakan something, fill-nya ini berubah menjadi verb 3. Kalau yang ini, karena lawyer ini adalah someone, maka cing-nya tetap cing, tetap verb word aja, nggak ada tambahan ing, nggak ada tambahan s or es. Nah, kemudian sama beautician juga do ya. Padahal logikanya kalau his lawyer change dong gitu kan, nggak, karena ini ada causative had-nya. Ini juga causative have maksudnya, ini juga ada had-nya. Jadi the beautician bukan does tapi do ya. Ini my car, karena ini something jadi fixed, verb 3. Nah, ini ada gerund plus qualifying phrases. Teman-teman, saya takut ini bosen. Saya mau ini dulu deh, tanya dulu, karena ini video pertama, saya takut teman-teman bosen. Teman-teman boleh komen ya di kolom komentar, boleh kasih masukan yang membangun untuk video ini, kira-kira akan diteruskan atau enggak nih, karena saya takutnya pembahasannya membosankan. Mau langsung apply ke soal atau mau ngebahas common grammar seperti video ini. Teman-teman boleh komen ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kalau teman-teman mau lanjut, nanti saya lanjutkan. Tapi kalau teman-teman mau stop dan apply langsung ke soal, nanti insya Allah saya akan bahas soal dan langsung membahas seperti ini, yang seperti video yang sebelumnya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dimudahkan ya segala urusannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, diharapkan, didoakan, dan diusahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.